Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvito Kaisario Arifianto Putra, NIM 202410103064 dari Prodi Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah masalah yang diberikan oleh dosen kepada saya. Masalah tersebut terdiri dari 4 soal. Yang pertama, kita disuruh menghitung jumlah baris dari sebuah bilangan Fibonacci. Lalu yang kedua, kita mengecek apakah sebuah list itu merupakan palindrom atau bukan. Tentunya dari dua soal ini kita akan menggunakan fungsi rekursif ya. Lalu yang ketiga, kita diminta untuk mengimplementasikan sebuah ADT dari antrian bank. Nah, pada soal keempat ini kita diminta untuk menggeser baik secara horizontal maupun secara vertikal. Oke, tanpa banyak bicara, langsung saja kita ke tugasnya. Oke, di soal pertama kita disuruh membuat sebuah fungsi rekursi untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Kurang lebih beginilah codingan dari fungsi rekursif. Di sini saya menggunakan def. Nama fungsinya itu adalah hitung Fibonacci dengan parameter x. Nah, x ini merupakan sebuah parameter yang digunakan untuk si user bisa memasukkan sebuah inputan ke dalam fungsi tersebut. Nah, lalu di dalam fungsi ini terdapat sebuah kecabangan if else. Yang pertama ada jika x lebih dari 1, maka akan di return fungsi dari hitung Fibonacci ini. Pertama ada hitung Fibonacci x min 1 plus hitung Fibonacci x min 2. Lalu percabangan selanjutnya ada elif jika inputan yang dimasukkan oleh si user bernilai 0, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Dan jika inputan yang dimasukkan oleh user berakhir atau memiliki nilai akhir 1, x sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Oke, selanjutnya pada pencarian Fibonacci ini saya menggunakan sebuah inputan di mana si user bisa memasukkan inputan integer atau angka ke dalam sini, lalu ngeprint hasil dari berapa banyak bilangan Fibonacci yang diinputkan oleh user. Oke, lanjut kita run. Masukkan bilangan Fibonacci kelima. Nah, sudah muncul. Jumlah bilangan Fibonacci kelima adalah 5. Lalu selanjutnya bilangan Fibonacci ke-7. Nah, dia muncul 13. Nah, untuk bagaimana cara kerjanya nanti akan saya jelaskan di pembuatan pohon rekursif ya. Lalu kita cek lagi bilangan Fibonacci ke-10. Nah, jumlah bilangan Fibonacci ke-10 ada 55. Oke, untuk poin selanjutnya adalah kita membuat sebuah pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci ke-4. Oke, sebelumnya kita cek dulu ya. Jumlah bilangan Fibonacci ke-4 ada berapa? Oke, bilangan ke-4. Nah, sini berjumlah 3 ya kan? Oke, langsung saja kita buat pohon rekursifnya. Ini sebelumnya saya sudah membuat terlebih dahulu. Nah, jadi begini, pohon rekursif pencarian Fibonacci ke-4. Di dalam fungsi tadi kan terdapat sebuah perhitungan atau return yang menunjukkan bahwa di sini ada pemanggilan kembali fungsi hitung Fibonacci x min 1. X tersebut merupakan parameter inputan dari user plus hitung Fibonacci x min 2. Nah, karena kita menginputkan 4, jadi di sini masuk angka 4 min 1 plus hitung Fibonacci 4 min 2. Lalu selanjutnya perhitungan ini akan depending dan dia akan melakukan perulangan kembali, masuk ke dalam fungsinya itu lagi, hitung Fibonacci 3 plus hitung Fibonacci 2. Nah,
hitung Fibonacci 3 ini kan kita memanggil fungsi dari sebuah fungsi yang awal tadi kan. Berarti dia akan melakukan perhitungan kembali hitungan. Ketika hitung Fibonacci 3, maka hitung Fibonacci 3 min 1 hasilnya 2 plus hitung Fibonacci 3 min 2 hasilnya 1. Jadi yang saya tanda merah ini adalah merupakan sebuah pemanggilan dari hitung Fibonacci 3 di atas. Lalu yang biru ini hitung Fibonacci 2, masuk lagi ke fungsi awal. Jadi seperti ini, plus hitung Fibonacci 1 plus hitung Fibonacci 0. Nah, karena hitung Fibonacci di sini sudah bernilai 1, maka nanti hasilnya akan 1. Dan di sini hitung Fibonacci 0, maka hasilnya akan 0. Lalu ini dibanding lagi sampai semuanya bernilai 1 dan 0. Seperti ini. Hitung Fibonacci 2 kita masukkan lagi ke dalam fungsinya, menghasilkan ini yang saya kurungi. Ini merupakan perhitungan dari hasil pemanggilan fungsi sebelumnya. Jadi 2 masuk lagi ke dalam fungsi, hitung Fibonacci 2 min 1 sama dengan 1 plus hitung Fibonacci 2 min 2 sama dengan 0. Nah, ketika sudah ini, barulah sebuah program mengeksekusinya. Jadi total keseluruhan bilangan Fibonacci keempat ada 3. Oke, kurang lebih begitulah pohon rekursif dari program atau fungsi rekursif tadi. Oke, untuk soal nomor 1 seperti itu. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini disuruh membuat pohon rekursif dari soal nomor 2. Kita bikin pohon rekursif juga sama seperti nomor 1. Yang pertama kita membuat fungsi rekursifnya dulu. Pertama, saya menggunakan fungsi def. Memang kalau di fungsi rekursif itu memakai fungsi def ya. Dengan nama fungsinya cek palindrom menggunakan parameter kata. Nah, jadi kata ini sendiri digunakan untuk melakukan sebuah parameter untuk memproses dari fungsi rekursif ini sendiri. Nah, di sini saya menggunakan variabel ini list, isinya list integer sudah diberikan oleh dosen. Nah, ini langsung saja kita cek ya. Oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan cara kerjanya terlebih dahulu. Nah, kita membuat sebuah variabel untuk menampung list tersebut, lalu kita print dan kita panggil fungsi tersebut dengan parameter variabel yang sudah dibuat tadi. Jadi variabel ini list tadi itu akan menjadi sebuah parameter di fungsi rekursif di atas. Nah, di sini ada beberapa percabangan ya. Ini saya kasih catatan saja. Jika kata hanya 0 atau 1 huruf saja, maka dia akan mereturn true, bahwa dia merupakan palindrom. Maksudnya begitu. Nah, di percabangan selanjutnya, jika kata indeks ke 0 tidak sama dengan kata indeks n1, maksudnya indeks 1 ini indeks terakhir, maka akan bernilai salah. Lalu jika tidak, misalnya ada terdiri beberapa huruf seperti ini, maksudnya beberapa huruf atau angka, listnya tidak cuma 1 atau 2, maka kita akan mengecek apakah kata di indeks 1 sama dengan kata di indeks terakhir, begitu seterusnya. Misal ini ya kan, kita cek indeks pertama, apakah indeks pertama sama dengan indeks terakhir, benar. Apakah indeks kedua atau indeks ke-1 ya kan sama dengan indeks kedua dari terakhir. Nah, begitu seterusnya sampai tersisa 0 atau 1 huruf saja. Oke, kita akan run. Nah, hasilnya true. Mengapa true? Karena pertama kan kita cek. Nah, kita cek sini. Apakah 1 sama dengan 1? Ya. Apakah 2 sama dengan 2? Ya. Apakah 3 sama dengan 3?
Ya, apakah 4 sama dengan 4? Ya kan, listnya habis itu. Nah, karena listnya habis atau tersisa 0 huruf atau bilangan saja, maka dia akan otomatis masuk ke percabangan yang ini, len kata kurang dari 2, maksudnya kurang dari 2 huruf, maka dia akan bernilai benar bahwa itu palindrom. Oke, selanjutnya di sini ada pembuatan pohon rekursif dari soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini dimana kita telah mengecek sebuah list apakah termasuk palindrom atau bukan. Nah, pada tahap pertama sebuah list itu dihitung ada berapa di dalamnya. Nah, di sini kan ada 8. Mengapa ada 8? Karena jumlah banyaknya bilangan di dalam list ini itu jumlah 8. Nah, karena 8 kurang dari 2, maka dia akan pending lalu lanjut ke percabangan selanjutnya, dimana di percabangan ini mengecek angka pertama atau angka di indeks pertama dengan angka di indeks terakhir. Nah, di sini munculnya angka 1 dan 1. Nah, ini maksudnya berarti kan sudah sama. Lalu dia akan melakukan lagi masuk ke fungsi rekursif awal dan langsung masuk ke percabangan ini lagi mengecek indeks pertama dan indeks terakhir yang selanjutnya. Kemudian hingga menghasilkan list tersebut 0. Maksudnya kosong, tidak ada isinya. Nah, karena isi list itu sudah kosong atau 0, berarti kan dia kurang dari 2. Nah, di dalam program ini kan jika kurang dari 2, maka dia akan menghasilkan nilai benar. Maksudnya itu dia termasuk palindrom gitu. Nah, ini. Jadi dia langsung mengeksekusi dari langkah awal tadi sampai menghasilkan nilai true. Oke, begitu. Oke, di dalam soal nomor 3 ini kita diminta untuk menggunakan struktur data Anda untuk mensimulasikan kejadian berikut. Jadi yang pertama kita memasukkan satu nasabah untuk mengambil nomor antrian. Lalu kedua nasabah mengambil nomor antrian lagi, 3 begitu juga. Nah, lalu yang keempat nasabah pertama dilayani, nasabah kedua dilayani, gitu seterusnya sampai nasabah keempat mengambil nomor antrian lagi dan dilayani. Oke, kali ini kita akan membahas tentang codingan dari soal nomor 3 ya. Di sini saya menggunakan kelas bank ya, dimana kelas ini berguna untuk menjalankan ADT dari antrian bank yang sudah diberikan dosen di soal nomor 3. Nah, di sini saya menggunakan konstruktor definite. Di dalamnya terdapat variabel panggil nasabah, antrian, dan juga di sini self dot panggil nasabah sama dengan variabel ini tadi. Jadi nilai awal dari panggil nasabah dan antrian ini sama dengan 0. Lalu untuk memanggil atau menambahkan panggilan dalam antrian, saya menggunakan fungsi def panggil dalam kurung menggunakan parameter self. Di dalamnya terdapat self antrian plus sama dengan 1. Nah, jadi ini ketika kita memanggil fungsi ini nanti antrian tersebut ditambah 1. Lalu selanjutnya saya menggunakan fungsi def up antrian dengan parameter self. Di dalamnya terdapat 2 percabangan. Yang pertama ada if self dari panggil nasabah ini sama dengan self antrian, maka tidak ada antrian. Jadi ketika nasabahnya dipanggil kan otomatis memanggil ke 1. Nah, berarti kan di up panggil self antrian sudah bertambah 1 kan. Jadi jika 1 sama dengan 1 maka tidak ada antrian. Maksudnya itu sudah dilayani gitu. Lalu yang kedua percabangan else, sini self panggilan nasabah plus sama dengan 1. Jadi jika panggilan nasabah ini jumlahnya tidak sama dengan self antrian, maka dia akan masuk ke percabangan yang ini. Lalu yang selanjutnya ada fungsi reset. Nah, reset ini digunakan untuk mereset ulang daftar nomor antrian dan juga panggilan nasabah. Di dalam fungsi reset ini set panggilan nasabah dan juga antrian ini dimulai dari 0. Untuk
memanggil, saya menggunakan def get panggil dengan parameter self yang sama. Lalu di dalamnya kita dapat ngeprint sebuah perintah yang bertuliskan pelayanan ke, nanti dia akan memanggil variabel set nasabah telah selesai, artinya nih pelayanan ke sekian telah selesai dilayani. Lalu ada fungsi def get antrian. Di sini juga ngeprint antrian ke, antrian ke ini dari save antrian tadi yang sudah ditambahkan satu. Oke, langsung saja kita jalankan. Sebelumnya saya memanggil ini sesuai dengan arahan dari perintah soal, langsung kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini maksudnya tidak ada antrian kan berarti nasabah 1 dipanggil, lalu dia menambahkan ke antrian sebanyak 1, kan hasilnya 1 sama 1 sama dengan. Nah, ini dia masuk ke dalam percakapan ini, jadi dia akan mencetak tidak ada antrian. Lalu begitu selanjutnya kita ke tambah 1 berarti kan 2 sama dengan 2, ya kan? Begitu seterusnya sampai ke antrian ke-5. Nah, kenapa antrian ke-5? Karena kita tadi mencetak up panggil sebanyak 4 kali, ya kan? Karena keempat antrian sudah dipanggil sehingga tidak menghasilkan antrian, maksudnya ini sudah tidak ada antrian lagi, maka kita cetak antrian ke-5. Nah, di sini kita mencetak pelayanan ke-1 telah selesai. Ini contoh saja bagaimana cara kerja pelayanan pengimplementasian ADT antrian bank. Nah, ini yang terakhir, nomor antrian panggilan telah diulang menjadi 0. Oke, lalu soal keempat, di sini kita ada sebuah ADT titik 2 dimensi. Nah, di sini saya menggunakan class 2 dimensi. Di dalam kelas tersebut terdapat konstruktor seperti biasa yang digunakan untuk menampung x dan y. Kita memakai parameter self, x, y. Ini sebagai gambaran awal nanti. Lalu selanjutnya ada fungsi geser horizontal yang digunakan untuk menggeser titik tersebut sejauh dx. Nah, kita pakai save x plus sama dengan dx. Nah, nanti kita dapat menggeser titik x tersebut sejauh dx. Lalu ada fungsi geser vertikal, di mana titik y bergeser sejauh dy. Di sini juga ada fungsi hitung jarak. Nah, fungsi hitung jarak ini digunakan untuk menambah titik x dan y yang sudah mengalami pergeseran sehingga menghasilkan titik baru. Nah, ini. Lalu di sini ada fungsi get x, yaitu dia mereturn self x, dan juga get y, dia mengembalikan nilai value dari y. Nah, yang pertama tadi kan kita diminta untuk membuat T1 dengan titik 2,3, T2 dengan titik 4,5. Nah, kita memanggil kelasnya tadi 2 dimensi kurung 2,3. Lalu T1 digeser ke kiri 3 kali, maksudnya 3 satuan. Lalu menggesernya lagi ke arah vertikal sebanyak 7 satuan ke kiri. Lalu kita tampilkan dengan cara ngeprint. Lalu yang selanjutnya ada T2 digeser horizontal sebanyak 15 satuan ke kanan, dan T2 digeser vertikal sebanyak 9 satuan ke atas. Nah, yang terakhir kita mengprint jarak antara T1 dan T2. Langsung saja kita jalankan. Nah, ini yang pertama titik T2 bernilaikan 2,3 ketika sudah mengalami pergeseran sebanyak 3 satuan ke kiri, dari 2 menjadi min 1, yang awalnya 3 menjadi min 4. Lalu begitu juga dengan T2 yang mengalami pergeseran 15 ke kanan, yang awalnya 4 menjadi 19, lalu yang awalnya 5 menjadi 9 karena dia digeser vertikal ke atas. Nah, ini perhitungan jarak antara T1 dan T2. Oke, sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.